warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my vlog. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laili Koma dari program studi pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video etnovlog yang merupakan implementasi dari etnoscience, di mana makanan khas daerah yang saya ambil yaitu blotak. Sebelumnya, etnoscience adalah sebuah kegiatan mengkonstruksikan sains asli masyarakat dengan sains. Untuk video lebih lengkapnya, simak video yang berikut ini. Framelens Audio Visual. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Laili Koma, saya dari Universitas Negeri Semarang. Nah, tujuan saya ke sini ini untuk mewawancarai Ibu sebagai penjual blotak atau petis khas Tegal. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri. Ya, nama saya Ibu Nurul dari Desa Pekoman Kulon, Tegal. Umur saya 33 tahun. Kapan Ibu Nurul ini pertama kali mengenal blotak dan memutuskan untuk berjualan blotak? Pertama kali yang merintis itu ibu saya dari tahun 2000. Dan saya generasi kedua, ya baru kemarin-kemarin lah, 2 bulanan sebelum puasa. Berarti Ibu dari Ibu sendiri itu sudah lama berjualan blotak ya Bu? Iya. Berarti resep yang digunakan itu merupakan resep turun-temurun atau mungkin Ibu ada inovasi resep baru terhadap blotak yang dijual sekarang ini? Resep turun-temurun, soalnya untuk menjaga cita rasanya biar tidak berubah. Bahan-bahannya itu apa saja dari pembuatan blotak ini? Bahan-bahannya, bahan utama itu ya gembus, karena glotak, gembus glotak namanya juga gembus glotak, pakai gembus. Terus bahannya rempah-rempah ya seperti tumbar, kemiri, bawang putih, bawang merah, ada jahe, lengkuas, kencur, terasi, terus gula merah, gula pasir. Dalam pembuatan blotak ini kira-kira untuk satu kali pembuatan blotak ini tuh membutuhkan berapa banyak gembus? Yang ukuran panci 15 kilo itu membutuhkan 15 kotak gembus. Ya kotak yang harga 1000-an lah, kalau itu harga 1000-an, 15 kotak. Untuk bahan-bahannya itu dapat dari Bulakan atau nanti ada di pasar atau gitu? Kalau bahan di pasar semua, setiap pagi pasar. Jadi dalam pembuatan blotak gembus ini tuh otomatis harus pakai gembus, nggak bisa diganti sama yang lain kayak tempe. Nggak bisa. Jadi Harus tidak pakai pernah gembus sih. inovasi pakai tempe. Udah. Kira-kira dalam pembuatan blotak ini juga kan menggunakan galungan atau tulang. Iya. Nah, Ibu pernah mengatur dengan daging sapi atau Enggak, pakainya balungan ayam. Iya, enggak pernah ganti. Paling ada tambahan pakai itu sayuran. pakai sayur? Iya. Campur lah balungan sama itu balungan ayam sama sayuran dicampur. Dalam pembuatan blotak ini ada bumbu ya seperti garam atau gula pasir. Kira-kira itu harusnya buat apa? Itu wajib harus ada. Wajib. Iya. Karena kayak masakan kalau kurang garam juga nggak enak. Terus gula pasir ya buat mengikat rasanya biar lebih rasa. Kita rasanya ya micin ya. Dalam pembuatan blotak ini itu juga menggunakan daunnya Bu, daun salam ataupun lengkuas. Nah itu konsisten menggunakan daun salam lengkuas atau mungkin kadang-kadang tidak memakai kalau misalnya bahannya tidak ada atau bagaimana? Kira-kira mempengaruhi dengan rasa blotak yang ada atau bagaimana? Mempengaruhi rasa. Soalnya itu ya bumbu juga yang wajib harus ada. Kan belinya kan
apa ya, sekalian, tidak sedikit-sedikit, jadi kan buat stok itu berapa hari gitu. Jadi daun salam dan lengkuas itu untuk membuat rasa lebih sedap, jadi harus ada. Nah, kelotak yang ibu buat itu kan punya cita rasa yang unik menurut saya, sudah pernah mencoba ya Bu. Nah, kira-kira dalam pembuatannya itu apakah ada teknik khusus yang digunakan atau mungkin yang bisa membuat cita rasa kelotak itu lebih sedap ataupun lebih enak? Ya itu sih, kalau tekniknya itu pakai luwang ya, pasti tradisional. Ini kalau pas pertama masak pakai luwang dulu. Ya. Tapi berarti tidak pernah memakai kompor api atau mungkin Tetap pakai, berarti pertama pakai luwang, terus ntar kalau udah untuk biar tanek itu dipindah ke kompor biar nggak gosong sih. berarti kurang lebih berapa lama ya Bu? Berapa jam Dari mulai ya perebusan sampai matang biar matang. Berarti dalam tadi untuk menghaluskan bumbu yang ada itu masih menggunakan layang atau mungkin blender atau modern Dulu pas awal-awal itu pakai layar, tapi karena zaman sekarang ya pakai blender lah untuk menghemat waktu. Iya. Nah, penjualan yang biasa dilakukan itu berkeliling atau mungkin ibu tetap di suatu tempat gitu? Berkeliling Berkeliling berarti dari jam rumah berapa, ke Ibu? rumah. Biasanya habis asar. Habis asar itu untuk Pokoknya sampai habis lah. belinya itu bisa mungkin terserah dari pembeli, misalnya mau beli 5.000 atau mungkin ibu nakar 2.000 atau berapa gitu. Ya terserah. Terserah. Tapi sebenarnya ya harusnya paling murah 5.000. itu ya 5.000, 3.000. Cuman ya kadang ada yang anak kecil beli Iya. kadang 2.000. 2.000 itu Iya. tetap dilayani ya Bu? Tetap dilayani lah. Oh. Kasihan kan ya. Siapa saja tuh Bu, konsumen yang biasa membeli? Konsumennya kadang ada anak kecil, Iya. tapi ya biar apa ya, nggak dikasih sambel loh biar nggak pedes. Terus ada remaja, ada ibu-ibu, bapak-bapak. Ada cerita menarik ya Bu selama ibu jualan kelotak ini? Cerita menariknya apa ya? Ya itu sih kan jualannya pakai sepeda ya. Pakai sepeda. Nah itu kalau mau biar ada yang pembeli pakainya itu tingtong. Tingtong, berarti Tingtong kayak buat yang bel. Iya, akhirnya terkenalnya menjadi itulah. tahu Kan- kalau misalnya ada bel berarti Iya berarti ada itu yang lewat jual. itu tuh, katanya aromanya udah tercium gitu. Tantangannya apa aja nih Bu selama ibu menjual? Misalnya mungkin yang ibu alami tantangannya. Ya kalau tantangannya kalau pas hujan, kalau pas Pas hujan, hujan itu biasanya. iya. Ya biasanya harus ngau kan ya pakai sepeda keliling kan ya. Walaupun tetap pakai payung, pakai jas hujan, tapi kan tetap kurang gimana gitu. Kalau pas hujannya besar ya berhenti dulu, ngau lah. Itu dari pekerjaan itu ya Bu. Nah kira-kira modal yang dikeluarkan berapa nih Bu? Modalnya kira-kira sekitar 40.000. Untuk keuntungan yang didapatkan? Keuntungannya bisa ya 40 jadi 80.000 lah. Ya berarti balik modal ya Bu. Balik modal. Balik modal. Nah dalam penjualan kelotak ini apakah selalu habis Bu? Ya namanya jualan pasang toro, datang habis Iya. datang tidak kan. Kalau gitu. misalnya nggak habis bagaimana Bu? Secara apakah kelotaknya dikepalkan mungkin ibu biasanya gitu? Ya itu kalau pas itu sih pulang jualan langsung diingat dulu. Nanti tambah bahan baku lagi. Tapi Iya. bumbunya tetap segitu, tidak dikurangin. Soalnya biar rasanya tetap enak sih. Nah, ibu berencana untuk mewariskan kelotak ini ke generasi berikutnya atau mungkin buatkan ibu untuk melanjutkan bisnis ini atau bagaimana Bu? Apakah ada rencana? Rencana dalam hati niat ada sebenarnya. Cuma kan kayak nanti tergantung anaknya lah. Ya, tergantung. Anak sekarang kan anak milenial Iya. kan suka istilahnya suka makanannya yang dari luar lah kayak junk food apa itu kan ya, topoki kayak berantakan itu masih istilahnya tradisional. Iya. Kayaknya anak sekarang tidak terlalu terminat tuh. Oke baik, terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh saya. Maaf. Proses pembuatan kelotak khas Tegal. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Ada bawang putih, bawang merah, cabai hijau,
cabai merah, salam, jahe, daun bawang, dan juga kemiri. Ada juga balung-balungan dan juga gembus. Ada bumbu ketumbar bubuk, sasa, masako, dan juga garam. Pengukusan gembus. Dan ada proses perebusan dari balungan atau tulang ayam. Dan dilanjutkan dengan menghaluskan bumbu. Ada bawang putih, bawang merah, dan juga kemiri, dan juga bawang. Selanjutnya ada pengirisan dari cabai hijau, diiris secara tipis-tipis. Lalu mengiris bawang merah, juga diiris tipis-tipis, dan untuk lengkuas dan serainya ditumbuk. Lanjutkan dengan menumis bawang merah sampai bau harumnya tercium. Lalu setelah itu dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, bersama juga ada daun salam. Dioseng-oseng untuk bumbunya dan juga bawang merah yang tadi sudah ditumis. Lalu masukkan salam dan juga lengkuas. Ada juga memasukkan cabai hijau. Lalu untuk gembusnya ditumbuk menggunakan cobek sampai agak halus. Masukkan gembus yang sudah dihaluskan tadi ke dalam wajan. Beri bumbu ketumbar bubuk secukupnya. Lalu aduk bumbu bersama lotak yang akan jadi. Beri air secukupnya, air matang. Lalu tunggu sampai beberapa saat agar tanek. Nah, ini adalah proses dari pemasakan gelotak, dan nantinya akan ditambahkan oleh balungan ayam atau biasa disebut dengan tulang ayam. Aduk-aduk hingga merata sampai bumbunya meresap. Lalu tunggu beberapa saat dan ditambahkan dengan daun bawang. Setelah itu masukkan bumbu masako secukupnya, kurang lebih 1 sendok teh, dan juga masukkan garam secukupnya sampai rasa dari gelotaknya ini pas. Lalu juga masukkan MSG secukupnya saja, hanya sedikit, untuk menambah rasa gurih yang ada pada gelotak. Lalu campurkan secara merata. Nah, ini adalah gelotak yang sudah meresap, dimana sudah hampir jadi. Nah, ini adalah proses penyajian gelotak, dimana dalam hal ini menggunakan daun pisang. Daun pisang dirasa dapat menambahkan rasa otentik dari gelotak tersebut. Bisa disajikan secara hangat. Dan gelotak siap disajikan. Nah, voila, ini adalah tampilan dari gelotak yang sudah jadi. Nah, setelah saya melakukan wawancara kepada penjual
glotak asli khas Tegal. Kali ini saya akan merekonstruksikan terkait sains ilmiah dalam Ethnofood Vlog Glotak khas Tegal sebagai sumber inspirasi dalam meningkatkan pemahaman sains. Yang pertama yaitu gula digunakan dalam memasak glotak untuk mengikat rasa makanan. Nah, untuk sains ilmiahnya, gula adalah karbohidrat sederhana yang memainkan peran penting dalam sains, terutama dalam biologi dan juga kimia. Terdiri dari monosakarida seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, serta disakarida seperti sukrosa, laktosa, dan juga maltosa. Nah, gula berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel, penyimpanan energi dalam bentuk glikogen dan juga pati. Selanjutnya di sini penambahan garam dalam memasak glotak diperlukan karena jika tidak cita rasa nantinya dari glotak tersebut akan kurang. Nah, untuk sains ilmiahnya, garam adalah senyawa kimia yang terdiri dari ion positif dan juga negatif yang terikat melalui ikatan ionik, di mana garam juga penting dalam kesehatan sebagai sumber natrium yang diperlukan oleh tubuh. Meskipun nantinya konsumsi berlebihan dapat menyebabkan hipertensi dan juga penyakit kardiovaskular. Nah, garam beriodium mencegah gangguan tiroid. Nah, selain itu, dalam makanan, garam digunakan sebagai pengawet. Selanjutnya, untuk daun salam dan juga lengkuas juga digunakan sebagai bumbu dalam glotak untuk memasak glotak yang nantinya akan memunculkan aroma pedas dan juga hangat, di mana dalam hal ini daun salam dimanfaatkan utuh atau mungkin bisa disobek dalam memasak glotak. Nah, untuk sains ilmiahnya, daun salam mengandung senyawa-senyawa seperti eugenol, tanin, dan juga flavonoid. Sementara lengkuas juga mengandung gingerol, flavonoid, dan juga tanin. Nah, kedua bahan ini memiliki sifat aroma dan juga rasa yang khas, serta potensi efek antioksidan, antiinflamasi, dan juga antimikroba. Selanjutnya, dalam penghalusan bumbu dalam memasak glotak juga menggunakan cobek, di mana bahan bumbu glotak nantinya akan diletakkan di atas cobek dan juga dihancurkan dengan ulekan atau alat penumbuk dalam gerakan melingkar atau menumbuk. Nah, untuk sains ilmiahnya, penghancuran bahan dengan menggunakan tekanan dan juga gesekan secara manual menggunakan ulekan nantinya akan menciptakan permukaan kontak yang luas dan juga memungkinkan pengeluaran esensial atau bumbu yang khas dari glotak tersebut. Selanjutnya, dalam penyajiannya menggunakan daun pisang, di mana daun pisang digunakan untuk membungkus atau menyajikan glotak yang nantinya akan memberikan aroma khas dan juga tampilan tradisional. Nah, untuk sains ilmiahnya, daun pisang mengandung polifenol yang dapat meresap ke dalam makanan, memberikan aroma dan rasa yang unik, di mana polifenol telah diketahui memiliki sifat antioksidan yang membantu melindungi sel-sel dari tubuh dari kerusakan oleh radikal bebas dan juga dapat mendukung kesehatan jantung, sistem kekebalan tubuh, dan juga fungsi kognitif. Selanjutnya di sini dalam memasak juga menggunakan luwang, di mana makanan dianggap lebih enak dan juga memiliki rasa otentik jika dimasak dengan luwang. Nah, sains ilmiahnya, kombinasi panas radiasi dan juga konveksi nantinya akan menghasilkan pemanasan yang merata dan juga menambahkan kompleksitas rasa dan juga teknik memasak menggunakan luwang dengan adanya pembakaran kayu, maka terjadi melalui reaksi kimia oksidasi nantinya akan menghasilkan panas, karbon dioksida, dan juga adanya air. Nah, sains ilmiah selanjutnya, sains asli masyarakat, yaitu penggunaan tulang ayam atau balungan dipercaya nantinya akan memberikan rasa alami serta aroma khas yang sulit ditambahkan dengan dari bumbu buatan. Nah, untuk sains ilmiahnya, tulang ayam mengandung glutamat alami yang menghasilkan rasa umami, di mana nantinya ada kolagen dan juga mineral seperti kalsium dan juga fosfor, penting untuk kesehatan tulang. Asam amino dari dalam kaldu juga nantinya akan mendukung sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu dalam perebusan balungan atau tulang juga nantinya akan memudahkan dalam memasak glotak. Nah, untuk sains ilmiah dari proses perebusan yang ada dalam proses pemasakan glotak, yaitu perebusan dalam memasakkan ini nantinya akan melibatkan pemanasan air hingga mencapai titik didihnya sehingga air berubah menjadi uap. Proses ini menyebabkan makanan nantinya yang dimasak dalam air mendidih menjadi matang. Nah, energi panas dari air akan ditransfer ke dalam makanan atau glotak tersebut atau balungan tersebut dan juga nantinya akan meningkatkan suhu dan menyebabkan berbagai proses kimia dan fisik seperti denaturasi protein, glutanisasi pati, lunakan serat-serat dalam makanan.
Nah, sebelum saya mengakhiri dari proses rekonstruksi ini, ada sedikit motivasi di mana dengan adanya klotak sebagai makanan tradisional khas Tegal, mengingatkan kita bahwa di setiap sudut negeri ini ada kekayaan budaya yang tak ternilai. Sama seperti dalam hidup, setiap perjalanan memiliki rasa yang unik dan juga pengalaman yang tak terlupakan. Teruslah menjelajahi, menikmati, dan juga menghargai setiap cita rasa yang ada. Jangan pernah berhenti untuk menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana. Sampai jumpa di petualangan kuliner berikutnya. Terima kasih. Sekian tayangan video Etnofood Vlog Klotak khas Tegal. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.